spesial banget nih. Kita bakal ngobrol bareng teman-teman yang inspiratif yang berhasil lolos ke program internasional, mulai dari sales, NISC, dan AYF for SF. Nah, mereka ini bukan cuma mewakili sekolah kita doang, SMA Negeri 10 Samarinda, tapi mereka juga jadi wajah dari Indonesia. Keren banget gak sih? Oke, bersama aku Zaskia Zalfa selaku host dan 3 teman-teman aku. Silakan berkenalan diri dulu. Halo, aku Catherine Kimberly Rataslan, biasa aku dipanggil Cathy, dan aku berasal dari program internasional Korea yaitu AYF for SF yang kepanjangannya yaitu Asian Youth Forum for Sustainable Future. Halo, aku Binar Kanti Pambayun, biasa dipanggil Binar, dan aku merupakan perwakilan dari program SELS, yaitu atau kepanjangannya Sri Aman Environmental and English Youth Leadership Summit. Sawadika semuanya, perkenalkan nama aku Abisayu Kristabelda Lembut. Aku dari kelas 12.1 dan aku berasal dari program NISC atau kepanjangannya adalah Nairong International Student Conference. Wah, mantep banget nih. Dari perkenalan mereka bertiga kan udah kelihatan banget ya mereka habis dari program internasional, terutama Kak Abel nih yang langsung perkenalan pakai sawadika. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya nggak sih? Ini tentang motivasi nih, langsung aja. Sebenarnya apa sih motivasi kalian ikut program internasional kayak gini? Karena kan nggak gampang ya pastinya. Pastinya ada dorongan dari dalam diri kita sendiri nggak sih? Coba dari Cathy dulu nih gimana? Kalau dari aku sih jujur yang mungkin dialami juga sama kedua teman saya dan kakak, dorongan dari dalam diri saya sendiri tuh saya tahu dengan adanya program ini dan saya mengikuti program internasional ini tentunya akan memperluas wawasan saya mengenai banyak hal, tentunya bukan hanya dalam bersosialisasi, juga dalam budaya, karena di sana kan banyak tuh dalam satu program ini kita bukan cuman belajar, kita juga bukan cuman presentasi, juga kita mengetahui banyak budaya, soalnya kita hitungannya bertukar budaya juga kan. Jadi motivasi paling utama saya yaitu saya ingin banget mempelajari banyak hal mengenai negara-negara lain. Keren banget. Tapi kalau Binar sendiri kayak gimana nih? Oke, jadi kalau aku karena lomba sales yang aku ikutin itu storytelling ya. Jadi dan aku anaknya suka banget storytelling sejak SMP, emang cinta banget sama storytelling. Jadi aku rasa ini adalah suatu kesempatan aku untuk kayak ngembangin kemampuan storytelling aku ke tingkat yang lebih naik lagi, ke high level lagi gitu. Apalagi ini skalanya internasional kan, jadi pengen menantang diri lebih lagi aja. Alhamdulillah bisa lolos ke program internasional ya. Oke, selanjutnya Kak Abel, silahkan Kak. Kalau dari aku mungkin hampir mirip kali ya sama apa yang disampaikan dari Cathy sama Binar. Tentunya tujuan dan motivasi utama untuk ikut international program adalah untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, bisa bertukar budaya, bisa memperluas koneksi dan wawasan dengan orang-orang dari luar negeri ya. Karena kan kita ini punya a broad vision, jadi kita pengen melihat negara-negara di luar Indonesia itu seperti apa. Dan bagi aku, karena aku udah kelas 12, jadi ini merupakan kesempatan emas untuk mengeksplor kemampuan diri dan menambah prestasi di dunia SMA. Keren banget ya pertanyaannya. Dijawab semua dengan leluasa dan totalitas tanpa batas. Nah, pertanyaan kedua nih. Kalau udah punya motivasi, tentu kan ada proses seleksinya gitu ya. Gimana sih proses, terutama akhirnya udah lolos nih, udah lolos seleksi. Tapi gimana proses persiapannya sebelum perlombaan? Kalau dari saya yang mengikuti program internasional ke Korea nih, kita kan tahu kalau dari Indonesia ke Korea tuh butuh visa kan. Nah mungkin kalau untuk persiapan yang paling hektik itu tuh visa, karena itu ribet banget. Dan mungkin karena juga saya melalui tour gitu ya, jadi ya menunggunya juga deg-degan kan, takutnya juga visa tuh bisa ketolak kan, mungkin bagi teman-teman yang pernah ke luar negeri dan ngalamin itu. Makanya untuk persiapan itu paling hektik. Tapi untuk hal lain juga cukup seru sih, seperti mempersiapkan presentasi, dan highlightnya juga untuk kami yang EYF, kami mempersiapkan penampilan spesial nih, seperti penampilan budaya kami. Kalau tidak salah kakak juga begitu di NISC ya. Jadi
persiapan itu pasti ada ups and down-nya ya, kayak apalagi untuk luar negeri yang sangat jauh. Ya sih, chaos banget ya ngurusin visa, tapi alhamdulillah sekarang orangnya udah di Indonesia berarti. Udah aman. Visanya aman. Oke, gimana nih kalau Binar sendiri? Kalau aku kemarin itu seleksi nggak muluk-muluk, cuma interview aja sama Miss Dini, alhamdulillah keterima. Terus untuk persiapannya itu mungkin paling hectic itu bikin ceritanya sih. Karena kemarin temanya itu Streets of Change kan. Nah, dan SILES itu kan adalah suatu program yang ngedepanin lingkungan banget. Jadi harus bikin cerita yang ada unsur lingkungannya tapi juga ada unsur kebudayaannya, kebudayaan Indonesia kan kita ngangkat negara kita kan ya. Nah, mungkin kedengarannya gampang aja ya, karena Indonesia kan memang banyak banget budayanya, apalagi Kalimantan. Tapi enggak, itu susah. Kemarin aku bawa cerita tentang pesut Mahakam gitu. Dan itu banyak banget revisinya, karena kebanyakan itu ceritanya terlalu banyak, maksudnya kepanjangan, jadi durasinya nggak cukup. Tapi alhamdulillah bisa aja sih ngelewatin. Yes, alhamdulillah. Berarti Binar ini emang luas banget ya wawasannya tentang budaya-budaya Indonesia ya, karena dia emang udah persiapan buat naskah storytellingnya. Selanjutnya untuk Kak Abel. Kalau dari aku, karena kemarin NIS itu selain student conference, kita juga punya beberapa kompetisi, dan kebetulan aku dan timku itu ikut project pitch competition. Jadi kita diharuskan membuat sebuah ide atau sebuah solusi, dan kita berusaha untuk propose ke juri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemarin itu temanya aging population and healthcare accessibility. Nah, jadi kita untuk persiapan yang paling hektik bagi kita itu adalah untuk membuat ide atau solusi tersebut, karena kita juga harus memikirkan kondisi kesehatan Indonesia sekarang dan solusi yang mau kita angkat itu seperti apa. Jadi kita juga harus mempersiapkan presentasi dari mulai PPT, terus juga kita persiapkan brosur, juga pokoknya banyak banget rancangan-rancangan desain untuk mengikuti lomba itu sendiri. Aside of the competition, juga kita harus menyiapkan tadi yang kayak Katie bilang, ada cultural performance. Nah, jadi kita harus bawain sebuah penampilan yang membawa budaya Indonesia. Nah, itu juga kita perlu persiapkan. Itu aja sih untuk persiapannya. Nah, dari jawaban-jawaban mereka bertiga, pada akhirnya perlombaan mereka pasti tetap aja ada unsur-unsur dari Indonesianya sendiri. Dan dari perlombaan itu kita dipaksa untuk bisa berpikir kritis, critical thinking, ya nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi itulah spesialnya dari anak Semarit nih, terutama apalagi untuk mereka yang udah ke program internasional. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Setelah akhirnya tahu kalau misalnya kalian bakal ikut ke program internasional, ke program luar negeri, kayak ada ekspektasi nggak sih, kayak wah aku bakal ngapain aja ya nanti selama perlombaan, wah aku bakal nyari relasi nggak ya, dapet teman baru nggak ya, kira-kira gimana nih? Tentu ada, seperti yang saya bilang tadi kan, salah satu motivasi saya mau bersosialisasi dan mengetahui banyak hal tentang negara-negara luar kan, dan itu termasuk salah satu ekspektasi saya, dan itu juga terwujudkan di situ. Saya bersosialisasi dengan sangat banyak orang-orang, bukan hanya dari satu negara tapi berbagai negara, dan itu tuh membuka wawasan saya dan pikiran saya. Saya jadi melihat ternyata pemikiran orang tuh banyak banget dan berbeda-beda, dan juga budaya mereka apa yang lagi ngetren di sana salah satunya. Jadi ekspektasi saya cukup terpenuhi di sana, dan saya sangat bahagia dengan itu. Keren banget nih. Kamu jadinya pasti tahu dong sekarang budaya-budaya Korea tentang apa ya, karena kamu basically ketemu banyak orang-orang Korea. Betul. Terus gimana nih kalau Binar sendiri di perlombaan itu? Kalau saya, sebenarnya satu ekspektasi saya yang tidak terpenuhi adalah aku pikir lombanya itu bakal ke Malaysia, tapi enggak, lombanya online. Jadi ya kita lewat Zoom. Terus sebenarnya aku ikut ini pengen banget ya buka relasi, ketemu banyak teman dan lain sebagainya. Tapi sayangnya waktu itu dari panitianya belum banyak kegiatan-kegiatan yang kayak bikin kita berinteraksi antar peserta dengan lebih banyak gitu loh. Jadi untuk membangun relasi itu
belum bisa terpenuhi. Tapi untuk ekspektasinya aku senang banget karena panitianya ramah banget, jurinya juga baik banget. Terus peserta-pesertanya juga keren-keren, jago-jago, dan aku tuh bisa ngeliat perspektif kalau misalnya kayak oh ternyata negara lain kalau storytelling tuh begini loh. Jadi bisa nambah wawasan aku dan pengalaman aku juga dalam berstorytelling. Nah, walaupun si Binar ini nggak langsung ke Malaysianya, tapi ya kita ambil hikmahnya aja nggak sih, misalnya kayak oh mereka dia dapat feedback dari juri-juri yang ramah, panitia-panitia yang tentunya juga nggak kalah baik. Pada akhirnya Binar juga alhamdulillahnya dia bisa merasakan pengalamannya yang misalnya mungkin inner child-nya pas SMP tuh kayak kepo banget kan sama program internasionalnya. Nah alhamdulillahnya pas SMA ini dia terkabulkan buat bisa lolos ke program internasional. Untuk Kabel? Kalau dari aku, karena basically kan ya NIS ini juga lomba ya, jadi ekspektasi pertama bagi kita adalah untuk memenangkan lomba, untuk juara. Dan puji Tuhan kemarin kita, aku dan teman-teman itu berhasil membawa pulang juara 1 di Project Pitch Competition. Jadi ekspektasi itu terpenuhi. Tapi ternyata ada banyak hal lain yang saya jumpai dan saya temui yang tidak saya sangka. Contohnya seperti bertemu dengan orang-orang baru, juga kebudayaan Thailand itu ternyata seperti ini, dan cara mereka berkomunikasi itu seperti ini. Jadi pengalaman itu yang berharga banget untuk aku. Nah dari ceritanya Kak Abel ini tuh ketahuan banget gak sih, ketara banget culture shocknya gak sih Kak? Iya. Kira-kira bisa gak sih Kakak jelasin lagi kayak misalnya culture shock apa aja yang terjadi pas selama Kakak di Thailand ini? Culture shock ya. Ternyata orang-orang Thailand, mereka di sana itu suka banget dancing, they love to dance. Jadi kayak setiap ada kesempatan, setiap ada misalnya kayak ice breaking itu mereka pasti semangat banget. Jadi mereka energinya tuh kayak full, tumpah ruah gitu di sana. Jadi mereka full of energy, mereka suka banget dancing. Dan kita jujur terus terang, saya dan teman-teman itu agak cukup sulit ya mengimbangi energi mereka karena kok mereka nggak capek-capek ya. Itu sih kayak culture shocknya. Iya sih. Dari Katy sendiri ada nggak penjelasan culture shock yang mau dijelasin? Kalau untuk culture shock di sana ya, saya kurang ada sih. Malah mungkin nggak ada karena mereka tidak melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita lakukan. Mungkin saya lebih ke culture shock itu tentang tren-tren yang ada di mereka, tapi untuk budaya dan mereka biasanya tidak ada. Bagus, berarti Katy ini mudah banget beradaptasi sama lingkungan baru. Puji Tuhan. Kayak tidak siap. Udah siap aja nggak saya? Siap. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, ini ada lagi pertanyaan yang mungkin agak random dikit, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Mau nanyain dong tentang terkait lomba-lomba kalian ini diadakannya tuh setiap tahun kah, dan pokoknya apa sih prasyarat-prasyaratnya gitu? Mulai dijelasin? EYF for SF ini tuh diadain setiap tahun, benar-benar setiap tahun. Saya lupa untuk awalnya, tapi benar-benar setiap tahun. Dan untuk EYF for SF ini tempatnya berpindah, dan itu tuh berpindah ke setiap negara yang menyetujui EYF for SF ini, yang mengikuti forum ini gitu. Misalnya Binar sendiri? Karena lombaku online, jadi nggak banyak syarat-prasyarat yang ribet banget. Paling cuma suruh ngisi data diri dan lain-lain sebagainya gitu kan, surat perizinan orang tua gitu. Tapi SILES ini kan setiap tahun ya. Nah, tahun-tahun kemarin itu diadainnya offline, jadi langsung ke Malaysianya. Nah, jadi mungkin tahun depan SILES tuh bakal diadain offline juga. Nah, dan untuk persyaratannya itu kurang lebih aja sih sama EYF for SF atau NISC. Kalau KB? Kalau NISC itu diadakan oleh sekolah di Bangkok, namanya Matayong Wat Nairong School. Nah, itu mereka mengadakannya juga tiap tahun, jadi ini event tahunan dan selalu diadakan di Bangkok. Nah, tahun ini itu diadakan di SD Avenue Hotel Bangkok. Untuk temanya itu setiap tahun juga berbeda, dan setiap tahunnya itu juga lomba yang diadakan itu juga berbeda. Keren, berarti
tetap ada ya di setiap tahun. Nah, ini juga bisa jadi catatan nih buat orang-orang yang tahun depan mau ikut program internasional. Tapi jangan lupa ngulik-ngulik informasi ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya kita akan membahas momen paling seru nih. Kalau boleh pilih satu momen paling seru selama perlombaan atau program itu, apa yang paling berkesan buat kalian atau apa yang sering kalian ceritain ke teman-teman semarit kalian? Silakan. Jujur untuk momen yang fun, berharga dan seru banget di EYF4SF itu banyak banget. Tapi jika saya harus pilih satu, mungkin program Buddies. Jadi di EYF4SF itu ada program kayak kita stay at home with our buddy. Jadi kita nginep di salah satu rumah murid dari sekolah itu yang bersedia untuk menampung kita. Nah, di hari itu kita 1 hari full kita bisa keliling negara yang kita lagi kunjungi, seperti saya kemarin Korea kan. Nah, itu saya benar-benar keliling Busan bersama buddy saya, dan itu terserah kita, bener-bener buddy kita ngomong mau kemana, where do you wanna go, dan saya kayak wah serius, jadi saya explore dan saya puas banget, saya suka banget sama program itu, yang itu pastinya ada di semua tempat event EYF4SF itu dilaksanakan. Keren banget si Kathy sama teman barunya si Badinya itu. Mereka berpetualang, berjelajah di Busan-Busan itu selama 1 hari. Wah, itu pasti momen yang gak bakal terlupakan gak sih? Nah, kalau Bina sendiri, apa momennya? Momen yang paling bikin aku senang itu pastinya pas storytellingnya sih. Adrenalin pas kita ngelihat peserta lain, ternyata lebih bagus dari kita gitu. Jadi adrenalin kita tuh terpacu gitu. Tapi walaupun banyak peserta yang lebih bagus, aku rasa bukan berarti kita harus minder. Jadi aku rasa kita tetap harus fokus sama kemampuan diri kita sendiri. Karena kalau kita minder melihat orang lain, kita tuh jadi ngerusak apa yang sudah kita persiapkan dari awal gitu. Jadi ya pas storytellingnya itu adalah momen yang paling bener-bener bikin aku senang sih, karena aku waktu itu ngelakuin kegiatan yang bener-bener sesuai sama passion aku. Nah, kalau misalnya dan aku juga ngerasa kalau misalnya sales ini diadain offline alias ke Sri Amannya langsung, ke sekolah Sri Amannya langsung di Malaysia, itu pasti bakal lebih banyak lagi momen serunya, kayak bisa ketemu sama peserta lain dari negara yang berbeda kan, terus interaksi sama panitianya, ikut-ikut games serunya gitu. Nih, keren banget dari penjelasannya Binar, ketahuan banget kalau dia emang adrenalinnya mudah terpacu. Berarti kamu emang kayak orangnya semangat banget ya? Iya. Semangat banget nih. Itu juga jadi kata-kata buat hari ini nih teman-teman. Kita tuh nggak boleh minder kalau lagi lomba, makanya ini bener banget, ini harus diterapkan di kehidupan sehari-hari kita ya. Untuk Kabel gimana nih Kak? Kalau disuruh pilih momen terseru ada banyak banget, tapi kalau disuruh pilih satu itu kita ada one day tour di Thailand. Jadi kita ada ke beberapa destinasi wisata di Thailand. Itu ada Kauko Zoo. Itu kita lihat mudeng. Tahu mudeng nggak? Yang hippo. Oh, tahu. Mudeng itu bahasa Thailandnya Kak? Namanya? Nama. Ya, pronunciation ya. Correct me if I'm wrong. Jadi kita ada lihat hippo kecil imut itu. Terus habis dari zoo kita ke Art in Paradise Pattaya, itu kayak gambar-gambar 3D. Terus terakhir kita ada dinner di pantai di Pattaya Beach. Itu seru banget karena kita interaksi langsung sama teman-teman yang dari Thailand. Terus kita ada mampir untuk beli oleh-oleh, dan mereka itu bantuin, super helpful untuk sama kita untuk bantu kita milih oleh-oleh. Itu seru banget sih itu turnya. Sumpah seru banget deh, dinner with a view di Pattaya Beach. Wis. Kira-kira Kak, mau nanya di kebun binatang itu ada kapibara nggak ya Kak? Ada kapibara juga guys. Banyak banget di sana, itu banyak banget animalnya. Ada penguin juga, ada kapibara, ada hippo. Pokoknya lengkap deh di sana. Gemes banget, ini bisa jadi motivasi untuk anak-anak Semarit buat ikut program internasional, terutama NISC ya enggak? Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan kelima. Ini
kan kalian tuh ketemu sama teman-teman dari berbagai negara atau misalnya relasi dari berbagai negara, budaya, bahkan cara pandang mereka tentunya kan berbeda-beda. Nah, dari semua interaksi itu, apa sih pelajaran atau nilai yang paling berkesan yang kalian ambil dari situ? Untuk nilai paling berkesan ya. Nilai paling berkesan dari kegiatan ini mungkin dari saya itu terbukanya wawasan saya kali ya. Nilainya seperti kita itu bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa bertukar pikiran dengan orang yang bahkan kita tuh baru ketemu gitu loh, dan ya kita bersosialisasi dengan baik, dan banyak deh nilai-nilai berkesan bagi saya. Anak-anak AYF4SF ya tentunya punya circle-circle yang positif dan tentunya mereka bertukar budaya, saling berinteraksi, pokoknya kayak sama-sama positif lah ya. Makasih kakak-kakak, teman-teman, dan mungkin juga adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Saya harap banget adik-adik, kakak-kakak, teman-teman sekalian untuk join AYF4SF juga, karena pasti kegiatan ini seru banget buat kalian ikuti. Apalagi negaranya itu belum tentu kan, belum pasti Korea, belum pasti Indonesia, jadi itu asik banget pasti di setiap tempat yang kalian coba. Aku besar banget harapannya biar teman-teman sekalian nanti bakal ikut sales tahun depan itu mau ikut sales tahun depan ya, karena besar kemungkinan sales tahun depan itu offline, jadi bakal nambah pengalaman yang banyak banget buat kalian. Dan ingat, jangan pernah minder buat berlomba, karena kalau misalkan sudah takut duluan ngeliat lawan kalian kan gak akan pernah bisa lihat potensi terbaik kalian. Untuk teman-teman, adik-adik, dan para penonton Posisa, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kejar potensi dan maksimalkan semua kesempatan yang ada. Karena kita, because we will never be at this age again, jadi coba semuanya, semua kesempatan emas yang kalian punya, kalian coba. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan Posisa hari ini. Kapun kak semua. Annyeong 친구들. Makasih. Halo, annyeong sawadikap. Nah, kita setelah dengar-dengar cerita dari Kathy, Binar, dan Kak Abel, keren banget gak sih dengarnya? Jadi kayak terinspirasi juga nih. Jadi kayak semoga program dan lomba ini bakal memberikan informasi yang kayak misalnya untuk kalian-kalian nih yang misalnya tahun depan mau ikut lomba-lomba program internasional kayak gini. Jadinya, apalagi teman-teman dari Samaridasa punya kesempatan besar untuk ikutin program ini. Dan untuk teman-teman dari luar Semarid, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu nih tentang apa aja hal yang harus dipersiapkan kalau mau ikut program internasional. Terutama informasi-informasi itu ada di channelnya Posisa. Oke, jadi makin jelas kalau misalnya program internasional kayak AYI, Core SF, Sales, dan NISC ini bukan cuma soal jalan ke luar negeri doang, tapi ini kayak soal pembelajaran, pengalaman, dan networking yang gak ternilai harganya. Buat teman-teman Samaridasa yang dengerin, semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat kalian juga. Nah, siapa tahu kalian bisa jadi perwakilan dari Semarid maupun Indonesia untuk tahun depan ke program internasional lainnya. Sekali lagi, makasih banget nih buat si Kathy yang udah ngejelasin healthy journey-nya selama di Korea itu kayak gimana menjadi pelari culture, makan salad tiap hari. Terus untuk Binar bersama Miss Ismi yang sangat chaos banget, yang bisa suaranya parah lah dan lain-lainnya. Lalu untuk Kak Abel juga terima kasih banget udah ngejelasin salah satu fun fact yang misalnya tentang kayak nama wow, win, dan lain-lainnya. Semoga sukses terus ya ke depannya. Amin. Baik, sekian dari podcast Posisa, podcast OSIS Samaridasa. Dadah. Aku besar banget harapannya biar teman-teman sekalian nanti bakal temanya itu Streets of Change kan. Nah,